Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di hari ini kita akan membahas tentang format penulisan skripsi. Jadi, atau penulisan karya ilmiah. Ini ada contoh tentang penulisan skripsi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan Bapak Ibu dalam menulis karya ilmiah atau penulisan skripsi. Sudah berapa orang ini? Hadir, Pak. Bisa kita mulai? Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Baik, kita mulai. Sinyal kurang baik. Contoh ya. Contoh dalam penulisan skripsi atau tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi. Kali ini kita akan lihat komponen yang ada di dalam skripsi ini. Ada bagian awal, inti, dan penutup ya, atau akhir. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Ya, atau penutup. Jadi dalam skripsi itu yang pertama harus ada bagian awalnya. Biasanya ada cover ya, tapi ini tidak cover, tapi ini bagian dalam masih ini. Nah, misalnya terkait dengan determinan kejadian stunting pada balita, seharusnya ini kalau sudah balita tidak perlu lagi ditambah usia 24 sampai 59, cukup balita saja ya. Kita tahu bahwa balita itu umur 1 tahun sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari, kan begitu ya. Kita tahu umur balita itu jadi tidak perlu lagi ditambahkan usia 24 sampai 59. Mungkin ini di atas 24 2 tahun ya. Tapi ideal seharusnya kalau dia balita, kalau mau baduta ya. Atau dia mau batita ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau dia balita bawah 5 tahun, kemudian kalau batita berarti bawah 3 tahun, kalau baduta di bawah 2 tahun kan ya. Baik, kita mulai bahas ini terkait dengan skripsi. Yang pertama tadi adalah bagian dalam ya, setelah cover kemudian bagian dalam. Kemudian ada halaman persembahan. Contoh halaman persembahan ya yang dibuat oleh lulusan yang bersangkutan. Kemudian halaman persetujuan, ini persetujuan dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Ini halaman persetujuan. Kemudian halaman pengesahan. Jadi ada halaman yang
disahkan untuk bisa dilaksanakan ujian ya, atas nama mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian pernyataan tidak plagiat, ya, bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak melakukan plagiat dalam tulisan karya ilmiah atau skripsi. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan originalitas atau keaslian dari penelitian ini yang menyatakan bahwa ini adalah memang karya yang bersangkutan, ya. Jadi dibuat, ditulis oleh yang bersangkutan sebagai bentuk tanggung jawab akademisnya. Jadi bukan orang lain yang membuatnya, tapi dia sendirilah yang membuatnya, maka dia bertanggung jawab terhadap hasil karya tulis ilmiah ini. Nah, kemudian persetujuan publikasi karya ilmiah ini, ya. Jadi misalnya dia nanti dipublikasi, kemudian dia bersedia untuk dilakukan publikasi ya, ilmiah. Kemudian daftar riwayat hidup, ya. Kemudian riwayat pekerjaan. Nah, ini yang terkait dengan bagian awal, ya. Bagian awal di dalam skripsi, termasuk juga ini abstrak, ya. Abstrak juga merupakan bagian awal. Jadi ini abstraknya bisa bahasa Indonesia terlebih dahulu. Tidak boleh lebih dari 250 kata. Ya. Kemudian di dalam abstrak ini ada keyword. Ya, di dalam abstrak ini terdiri atas konsep tentang stunting, ya. Kemudian prevalensi stunting, ya. Kemudian terkait dengan metodenya, tujuan penulisan, kemudian metodenya, metode yang digunakan dalam penelitian, kemudian hasilnya, kemudian kesimpulannya. Ya. Dari beberapa kata tadi yang kita sebutkan, kemudian baru masukkan kata kunci atau keyword. Keyword ini seharusnya tidak boleh maksimal itu adalah 5 kata, kemudian minimal 3 kata. Nah, yang ini adalah menggunakan bahasa Indonesia, ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian kata pengantar masih pada bagian awal. Kemudian kata pengantar ini terkait dengan isinya adalah apa yang kita tulis atau judulnya, ya. Jadi misalnya tadi puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Nah, ini kemudian baru judulnya, kemudian baru masuk ucapan terima kasih, ya. Kemudian pihak-pihak yang memberikan kontribusi bagi penulisan ini, ya. Sehingga perlu dilakukan ucapan terima kasih. Kemudian kritik saran yang bersifat konstruktif, ya, bagi penulisan ini. Kemudian baru masuk daftar isi. Nah, dalam daftar isi sesuai dengan isian yang ada di dalam tulisan karya ilmiah tadi, ya. Misalnya di sini terdiri atas bab 1 yaitu pendahuluan, ya, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, kemudian tinjauan pustaka, yaitu terkait dengan konsep stunting, balita, dan kerangka teori, ya. Kemudian metode penelitiannya yaitu kerangka konsep, variabel penelitian, hipotesis, ya, kalau ada, biasanya dalam kuantitatif itu ada, tapi kalau kualitatif itu tidak ada, ya. Kemudian definisi operasional, definisi atau istilah, ya, tapi ini tidak perlu dibuat definisi istilah karena beda, ya. Kalau istilah itu hanya istilah saja, tetapi kalau definisi operasional ini terkait dengan alat ukurnya, kemudian jenis datanya, kan gitu, ya. Kemudian desain penelitian, tempat waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.
Nah, kemudian pada bab 4 adalah hasil gambaran umum lokasi penelitian, kemudian analisis univariat dan analisis bivariat. Nah, dalam pembahasan pada bab 5 ini, variabel-variabel yang diteliti tadi, yaitu misalnya tadi hubungan umur dengan kejadian stunting. Nah, jadi dia variabelnya terkait dengan umur, pendidikan ibu, ya, umur ibu, kemudian pengetahuan ibu, sikap ibu, kemudian hubungan akses informasi ya dengan kejadian stunting. Ya. Nah, ini terkait dengan pembahasan yang disesuaikan dengan variabel-variabel penelitian. Kemudian baru penutup, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Ya. Nah, ini masih pada bagian awal. Jadi ini daftar tabel, ya. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya yang terkait dengan daftar gambar, ya. Nah, daftar gambar yang ada di dalam skripsi ini. Dan daftar lampiran, ya. Baik, kita masuk pada bagian isi. Ya. Pada bagian isi ini yang dibahas adalah bab 1, yaitu pendahuluan, dan tertulis di sini latar belakang, ya. Atau seharusnya adalah latar belakang masalah, ya. Latar belakang masalah. Karena yang kita teliti adalah masalah penelitian. Maka latar belakang masalah itu yang diteliti. Kemudian terkait dengan latar belakang masalah ini adalah yang kita tulis terkait dengan konsep stunting. Ini konsep stunting. Kemudian baru masuk pada prevalensi stunting di dunia. Setelah prevalensi stunting di dunia, baru kita masukkan prevalensi stunting di Indonesia. Kemudian prevalensi stunting di Kalimantan Barat, kemudian prevalensi di kabupaten di mana dilaksanakan penelitian. Misalnya kalau dia di Sanggau, ya Sanggau. Kalau di Sintang, ya Sintang. Kemudian kalau dia di Kapuas Hulu, ya Kapuas Hulu. Kalau Sekadau, Melawi, ya sesuai dengan wilayah kerjanya, ya, wilayah kabupatennya. Kemudian baru masuk pada wilayah kerja puskesmas itu, ya. Nah, jadi kasusnya, ya. Kasus yang harus atau prevalensi yang harus ditulis, ya. Karena kasus dengan kejadian dengan prevalensi itu ada perbedaannya, ya. Kalau prevalensi adalah kasus lama, sementara kejadian itu adalah kasus baru, ya. Kemudian dari latar belakang ini tentu dibuat di sini yang ingin diteliti itu apa, ya sebenarnya. Nah, di sini mau teliti, misalnya kalau di sini adalah determinan kejadian stunting, ya. Nah, itu yang diteliti dari penelitian ini. Kemudian baru disusun rumusan masalah. Ya. Dalam rumusan masalah itu ada pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini terkait dengan harapan dan kenyataan. Ya. Jadi harapannya adalah seharusnya ibu, ya, dengan perkembangan teknologi saat ini, kemudian akses jalan jembatan yang lebih baik, lebih mudah, ya. Kemudian pendidikan kesehatan dilakukan oleh berbagai lembaga termasuk ya puskesmas gitu, ya. Nah, terjadi peningkatan pengetahuan tentang kejadian stunting. Nah, tetapi kenyataannya baru kita bicara tentang fakta. Itulah yang disebut dengan the sign dan the solid, ya, antara harapan dan kenyataan, ya. Jadi harapannya seharusnya seperti ini, tapi kenyataannya berbeda. Maka di situ ada the sign dan the solid, ya, antara perbedaan harapan dan kenyataan. Ketika ada kesenjangan antara pernyataan dan desain dan solid harapan dan kenyataan tadi, yaitu harapan tidak sesuai dengan kenyataan, baru bisa dibuat pertanyaan penelitian, ya. Pertanyaan penelitian ini karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, ya. Maka di situ disebut dengan pernyataan
masalah ya. Kemudian dibuat pertanyaan penelitian. Ya, karena ada kesenjangan maka dibuatlah pertanyaan penelitian. Maka di sini yang dibuat adalah apa saja determinan kejadian stunting pada balita ya. Nah, di UPTD Puskesmas Emparu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Karena di sana ada dua puskesmas ya di satu kecamatan. Kemudian tujuan umumnya adalah untuk mengetahui determinan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Emparu. Ya. Nah, tujuannya adalah disesuaikan dengan variabelnya. Misalnya variabel umur ibu ya di sini, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, ya. Kemudian sikap ibu, akses informasi gizi, ASI eksklusif, status imunisasi dasar, kemudian pendapatan keluarga, ya. Kemudian jumlah anak balita, pola asuh. Ya. Nah ini yang dijadikan sebagai variabel bebas ya. Jadi ada beberapa variabel bebas dalam penelitian ini ya. Karena itu di dalam karena dia lebih dari 3 maka dibuatlah determinan atau faktor-faktor yang berhubungan. Jadi bisa Anda gunakan faktor-faktor yang berhubungan atau bisa gunakan dengan determinan ya. Nah, kemudian manfaat teoritis dari penelitian ini adalah manfaat yang terkait dengan penelitian ini dengan ilmu kesehatan masyarakat ya. Nah, misalnya di sini hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat khususnya pada promosi kesehatan dalam upaya mencegah kejadian stunting. Ya, konsepnya adalah pencegahan ya. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini terkait dengan manfaat teoritisnya. Kemudian manfaat praktisnya adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, misalnya tadi pada ibu balita, puskesmas, gitu kan. Kemudian kalau peneliti misalnya apa kontribusi peneliti ini, ya? Atau misalnya dinas kesehatan bisa saja dimasukkan di situ, ya. Atau pemerintah kabupaten, ya bisa juga dimasukkan di situ. Ya. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup penelitian, ya terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat. Khususnya dengan kejadian stunting ini. Ya. Kemudian ini keaslian penelitian atau biasa disebut dengan penelitian yang terkait. Ya, ini penelitian orang lain. Kemudian di sini ada nomornya, ada beberapa penelitian. Kemudian penulisnya dan judul. Ya. Kemudian metode yang digunakan dan hasil dari penelitian itu apa. Ya. Kemudian ada di sini ada 3 penelitian. Baru di sini persamaan dan perbedaan dari penelitian itu. Ya. Jadi dibuat kira-kira yang bisa buat kolom, bisa juga dibuat di bawah ini. Ya. Untuk membedakan bahwa penelitian ini berbeda dengan persamaannya dengan penelitian lain dan perbedaannya apa saja. Sekarang kita masuk pada bab kedua, ya, yaitu tinjauan pustaka. Membahas tentang konsep stunting. Ya. Jadi stunting itu apa? Jadi pengertian stunting. Ya. Kemudian antropometri ya, yang digunakan dalam mengukur stunting. Kemudian tabelnya penyebab stunting. Ya. Kemudian faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Ya. Misalnya umur ibu. Ya. Ini yang dimasukkan sesuai dengan variabel-variabel penelitian ya. Disesuaikan dengan variabel yang Anda lakukan dalam penelitian tersebut. Dan sikap ibu ya jadi dimasukkan saja variabel-variabel yang Anda teliti. Tujuannya adalah membantu Anda untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan pada bab 5 nanti ya. Ya. Karena itu teori itu sangat penting dalam membahas apa yang seharusnya diteliti. Ini terkait dengan stunting. Ya. Jadi harapannya adalah bahwa di dalam penelitian ini bisa memberikan kontribusi. Ya.
Kemudian kerangka teori, yaitu teori yang digunakan terkait dengan stunting ini. Nah, kalau ini memang sudah menggunakan teori umum yang terjadi, yaitu teori-teori tentang stunting menurut WHO. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada terkait dengan kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian, kemudian dimasukkan variabel bebas, yaitu variabel yang akan diteliti. Misalnya umur pendidikan ibu, kemudian pengetahuan ibu, sikap ibu, dan akses informasi, gizi, ASI eksklusif, kemudian status imunisasi dasar, kemudian pendapatan keluarga, jumlah anak balita, dan pola asuh. Nah, dari variabel penelitian ini, yaitu variabel bebas, kita dimasukkan pada variabel bebas, kemudian baru dimasukkan pada variabel terikat. Kemudian dibuatlah hipotesis, atau dugaan sementara atau jawaban sementara. Misalnya ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian stunting. Jadi kita menduga bahwa meskipun nanti berbeda di lapangan, berbeda hasilnya, tetapi dalam hipotesis ini kita membuat dugaan, jawaban sementara, atas variabel yang dibuat tadi, yaitu ada hubungan antara umur ibu dengan kejadian stunting, ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian stunting, ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian stunting, dan seterusnya, sesuai dengan variabel yang diteliti. Kemudian baru masuk pada definisi operasional. Nah, dalam definisi operasional ini konsep tentang stunting ini bisa Anda dapatkan dari teori, pengertian tentang stunting. Kemudian cara ukurnya, misalnya Anda ingin mengukur stunting, apa yang Anda gunakan? Misalnya di sini menggunakan antropometri, dan pengecekan buku KIA. Ini cara ukurnya. Kemudian alat ukurnya adalah kuesioner. Kemudian hasil ukurnya adalah stunting tidak stunting, skalanya nominal. Kemudian di variabel bebasnya adalah umur ibu, pendidikan, ini juga diberikan definisi. Kemudian tekniknya adalah wawancara, kemudian posisi instrumennya kuesioner. Kemudian skala ukurnya adalah pada kurang dewasa, jadi 2 saja yang dibuatkan oleh peneliti ini. Kemudian di sini datanya adalah nominal, dan seterusnya. Nah, kemudian desain penelitian ini adalah menggunakan observasional analitik, dengan rancang bangun studi cross seksional, yaitu di mana desain penelitian ini untuk mempelajari dinamika korelasi antar faktor-faktor risiko dengan efek yang ditimbulkannya dengan cara pendekatan observasi dalam melakukan pengumpulan data. Jadi data yang sudah didapatkan langsung bisa dilakukan pengolahan, pada waktu yang bersamaan. Kemudian tempatnya dan populasinya. Nah, jadi populasi ini adalah seluruh ibu-ibu, Jadi seluruh ibu-ibu yang ada di bidang kerja puskesmas itu, sesuai dengan lokasi penelitian. Jadi di situ yang dijadikan sebagai populasi. Jadi seluruh. Sementara sebagian populasi itu diambil sebagai sampel. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus estimasi proporsi Lemso, Nah, ini yang digunakan. Jadi ternyata jumlah populasinya yang ada itu sebanyak, kita lihat dulu berapa populasinya ini. 576 populasinya, Nah, baru diambil sampelnya. Dari sampel ini setelah dimasukkan rumus, maka jumlah sampelnya sebanyak 54 orang. Kemudian berikutnya adalah perhitungan besaran sampel. Karena ini menggunakan proporsional
sampling, ya, maka dibuat per desa, ya. Per desa dikalikan 56 ya, jumlah ibunya dibagi 576 dikali 54. Nah, jadi jumlah sampelnya adalah 5 orang atau 5,250, ya, atau 5. Nah, ini nanti dibuat sehingga jumlah karena ini menggunakan proporsional, jadi jumlahnya sesuai dengan jumlah desa, ya. Jadi diambil 56 itu adalah jumlah ibunya, ya, nah, ibu balita. Kemudian jumlah totalnya adalah 517, ya, dikali 54 tadi sampelnya, maka yang diambil menjadi sampel untuk desa Tahu adalah 5 orang atau 5,250, ya. Kalau dibulatkan menjadi 5, ya. Ini terkait dengan sampel. Kemudian sumber data primer, data sekunder, kemudian instrumen penelitiannya, inform consent, kuesioner, buku KIA, kemudian alat ukur tinggi badan, ya, berupa mikrostis, ya. Kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahannya, ya. Dalam pengolahan data ada editing, ya. Jadi lakukan pengeditan, kemudian coding. Nah, coding ini harus dicantumkan tadi. Nah, dicantumkan terkait dengan umur, ya, dewasa dan tidak dewasa, ya, stunting dan tidak stunting, ini dimasukkan di sini, ya. Kemudian baru masuk tabulating, ya. Nah, kemudian entry, data di entry. Ada 4 langkah dalam melakukan kumpulan data, ya. Baik, kita lanjut analisis data, ya. Jadi data univariat kita menggunakan P sama dengan F dibagi N dikali 100%, ya. Nah, ini yang digunakan. Kemudian untuk bivariat, ini ada beberapa langkah ketika Anda menggunakan SPSS, ya. Misalnya ini juga harus dimasukkan, ya. Chi-square pada analisis menggunakan komputer ada sebagai berikut, ya. Jika pada tabel silang 2x2 dijumpai ekspektasi count-nya kurang dari 5, lebih dari 20 jumlah sel, maka uji hipotesis digunakan adalah uji alternatif Chi-square, ya. Nah, jadi menggunakan, nah, dibaca pada bagian continuity correction, ya. Ini, ya. Kalau 20 tadi jumlah sel, maka uji hipotesis digunakan adalah Fisher exact test. Nah, ini yang digunakan. Ya, kalau misalnya kurang dari 5, ya. Jadi kolom-kolomnya itu kalau Anda lihat nanti di kolom-kolomnya, nah, kalau dia misalnya kurang dari 5, maka digunakanlah Fisher exact test ini, ya. Kemudian nanti saya contohkan, tapi ini lihat dulu nih, apakah datanya ada atau tidak, ya. Kemudian tabel selain 2x2 atau 2x K, maka dilakukan penggabungan sel. Kemudian kembali dengan analisis Chi-square, ya. Jika pada silangnya 2x2 tidak jumpai expect count-nya kurang dari 5, maka yang digunakan adalah continuity correction, ya. Demikian juga kalau misalnya tabel 2x2 tidak dijumpai expect account-nya kurang dari 5, dijumpai tetapi tidak lebih dari 20% jumlah sel, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji Chi-square. Hasil yang dibaca pada bagian person Chi-square. Nah, ini yang terkait dengan hasilnya, ya. Tabelnya kemudian juga ditulis adalah OR-nya, ya, karena OR ini sangat penting. Misalnya jika OR-nya kurang dari 1, maka variabel dianggap meningkatkan risiko, ya, atau faktor risiko, ya. Jika OR-nya sama dengan 1, maka saling bebas, variabel bebas tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya sama, ya. Kemudian jika OR lebih besar dari 1, maka
variabel dianggap sebagai mengurangi risiko, ya, atau faktor risiko. Ya. Nah, ini yang terkait dengan hasil analisisnya. Ya. Kemudian pada hasil ini gambaran umum penelitian, lokasi penelitiannya, demografi, ya, kemudian iklim, sosial budaya, kemudian distribusi tadi berdasarkan pada kuesioner. Ya. Jadi distribusi yang didapat dari hasil kuesioner pada data univariat adalah misalnya stuntingnya adalah 23, normalnya adalah 31. Jadi jumlah stuntingnya 42,6%, sedangkan yang normalnya dari data ini adalah 57,4%. Ya. Nah, kemudian umur ibu yang kurang dari 25 tahun, yaitu sebanyak, N-nya ini N kecil ya, jangan N besar, N kecil. Ya. Karena beda istilah ya. Kalau N kecil ini adalah sampel, N besar adalah populasi. Kemudian tadi kita bahas tentang umur ibu tadi ya. Ya, kurang 25, kemudian lebih dari 25 tahun. Nah, ini. Kemudian yang dibuat tabel univariat. Kemudian distribusi frekuensi responden berdasarkan pada pendidikan ibu. Nah, pendidikan rendah ini harus N kecil ya. Beda tadi, N besar adalah populasi, N kecil adalah sampel ya. Kemudian jumlah yang berpendidikan rendah, kita lihat yang rendah itu maksudnya adalah SMP derajat ke bawah. Jadi mulai dari SMP ke bawah ada 31 orang, 27,4%, sedangkan yang tinggi adalah ke atas yaitu 42,6%. Nah itu yang terkait dengan pengetahuan ibu ya. Sekarang kita lihat pada pengetahuan ibu yang kurang baik tadi adalah 18 atau 33,3%, sementara pengetahuan yang baik adalah 36. Kemudian distribusi frekuensi responden berdasarkan sikap ibu ya. Ya sikap positif ya hanya 1 orang ya. Berapa orang? Kemudian yang negatifnya 1 orang ya, positifnya 53 orang ya, atau 98,1% ya. Kemudian tidak memadai, ini N-nya tadi, N-nya harusnya kecil ya. Kita ganti. Ini juga ya. Ganti N-nya kecil karena maknanya berbeda. Jadi seolah-olah sampel ya. Ini demikian juga, kita ganti N-nya ASI eksklusif dan tidak ASI eksklusif ya. Ini data yang terkait dengan univariat. Sekarang kita masuk pada bivariat. Ya. Nah, dalam analisis bivariat, yang maksudnya tadi menggunakan Fisher-Exa, kemudian cognitive correction, ya. Ini terkait dengan jumlah presentasi ini. Nah, tadi di bawah 5%. Nah, kalau ini dari tabel frekuensi ini chi-square, maka dapat kita lihat bahwa cara membacanya ini dilihat apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini sangat tergantung pada Anda ya. Misalnya Anda membacanya dari stunting. Jadi ibu balita yang dewasa ya, dengan kejadian stunting sebanyak 31,5%. Jadi budgetnya sebelah kiri berarti yang sama dengan case control ya. Ya, jadi kalau case control itu bacanya di sebelah kiri. Ya, kalau koresepsional ini terserah. Bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Ya. Kemudian V-value-nya adalah 0,8550 ya. Nah, artinya bahwa ini di atas 0,05. Berarti umur ibu ini tidak ada hubungannya dengan kejadian stunting ya. Nah, dengan OR-nya tidak perlu kita baca. Jadi cara membaca tabelnya adalah umur ibu
dewasa, karena ini lebih besar jumlahnya, maka kita mulai dari membaca yang ini ya. Umur ibu dewasa dengan kejadian stunting sebanyak 17 orang atau 31,5% ya. Nah, sedangkan umur ibu yang kurang dewasa dengan kejadian stunting sebanyak 6 orang atau 11,1%. Nah, ini cara membaca tabel ya. Kemudian hasil analisis antara dengan umur ibu dengan kejadian stunting menggunakan uji chi-square diperoleh tadi karena dia lebih besar daripada 0 alfa 0,05, maka tidak ada hubungan signifikan antara umur dengan kejadian stunting ya. Kemudian kita masuk dengan ini yang tidak ada hubungannya, ini juga tidak ada hubungannya karena di atas 0,05 ya. Nah, kita bisa lihat di tabelnya. Ini juga karena di atas 0,05, jadi tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian stunting. Kemudian hubungan sikap ibu dengan kejadian stunting ini juga karena di atas 0,05, maka hubungan sikap ibu dengan kejadian stunting ini tidak ada ya. Nah, karena lebih besar. Ini juga demikian akses informasi dengan kejadian stunting juga tidak ada ya. Kemudian ASI eksklusif, nah ini ada ya. Jadi hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting ini 0,012 ya, 0,12. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting. Jadi anak yang tidak diberikan ASI eksklusif itu memiliki resiko 5,768 kali ya ketimbang menderita stunting ketimbang mereka yang diberikan ASI eksklusif ya, berdasarkan hasil penelitian ini ya. Jadi kalau balitanya tidak diberikan ASI eksklusif, maka akan menderita kejadian stunting sebanyak 5,768 kali ya. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian ini. Kemudian bisa Anda lihat dari analisisnya juga, cara analisis datanya adalah dengan melihat dari sini ya, karena ini yang lebih besar ya. ASI eksklusif yang tidak diberikan ASI eksklusif yaitu sebanyak 19 balita atau 35,2% dengan kejadian stunting. Jadi yang tidak diberikan ASI eksklusif ini dengan kejadian stunting adalah sebanyak 19 orang atau 35,2%. Jadi kalau misalnya dia tidak diberikan stunting, diberikan ASI eksklusif, maka ada hubungannya dengan kejadian stunting yaitu 5,76 kali ya, berisiko. Nah, ini untuk dalam penjelasan tabelnya ya. Kemudian yang ada hubungannya lagi adalah terkait, jadi dalam penelitian ini boleh ada hubungan dan tidak ada hubungan ya. Jadi tergantung datanya dan tetap Anda analisis ya. Jadi bukan artinya yang tidak ada hubungan itu mesti Anda gugurkan, tidak ya. Tetap Anda tampilkan di dalam penelitian dan pembahasan ya. Nah, kemudian misalnya status imunisasi ya dengan kejadian stunting ini memiliki hubungan yaitu 0,011 ya. Ini menunjukkan bahwa balita yang tidak diberikan status imunisasi lengkap ini memiliki risiko sebanyak 7,18 kali ketimbang mereka yang tidak diberikan status imunisasi dasar lengkap ini ya. Nah, ini yang terkait dengan imunisasi. Kemudian hubungan pendapatan ya. Nah, juga pendapatan memiliki hubungan ya, pendapatan keluarga dengan kejadian stunting karena ini di bawah 0,003 ya. Kemudian kalau jumlah anak ya tidak ada hubungannya dengan kejadian stunting. Kemudian ya, ditulis juga variabel-variabel di rekapitulasi yaitu variabel yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan ya. Kemudian pembahasan ya. Pembahasan ini
terkait dengan yang dibahas di variabel ini ya. Nah, jadi variabel-variabel yang dibahas ini dan didukung dengan teori-teori yang terkait dengan hasil penelitian orang lain ya. Jadi dimasukkan di sini terkait dengan penelitian orang lain. Dan kita masuk pada ini dimasukkan saja yang ada hubungannya berdasarkan hasil penelitian ini. Jadi misalnya nanti Anda penelitian, kemudian teori-teori yang relevan itu bisa Anda masukkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan pada kesimpulan ya hasil penelitian ini. Jadi semuanya variabel ini kita masukkan di bagian penutup ini di kesimpulan, yaitu variabel-variabel baik yang berhubungan dan maupun yang tidak berhubungan. Nah, kemudian nanti Anda tampilkan di seluruh variabel ini. Nah, kemudian Anda tampilkan saja data sesuai dengan struktur variabel tadi. Jadi jangan sampai ketika Anda menulis, tetapi Anda tidak yang berhubungan Anda dahulukan, ya tidak boleh demikian. Nah, seperti yang pada penelitian ini, seharusnya variabel yang ada di sini yang Anda tampilkan itu adalah variabel yang memiliki hubungan maupun yang tidak memiliki hubungan sesuai dengan struktur pada sistematika yang Anda tulis tadi pada variabel bebas ya. Nah, kemudian baru Anda sarankan dalam penelitian ini pada manfaat praktis tadi ya. Nah, siapa saja misalnya tadi pada ibu balita apa sarannya, kemudian pada puskesmas itu apa sarannya ya. Nah, bagi peneliti lainnya sarannya penelitian apa. Itu yang terkait dengan penelitian. Itu yang terkait dengan isi penelitian ini. Kemudian yang berikutnya adalah pada ini masih dalam isi ya. Kemudian masuk dalam penutup atau bagian akhir dari penelitian ini adalah daftar lampiran ya. Nah, daftar lampiran, tapi di sini tidak ditampilkan daftar lampiran. Mungkin ini materi kita. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih ya. Silakan.